We are live. Kembali lagi dengan kami di sini, sesama Indonesian yang saat ini merantau di negeri orang. Topik kali ini adalah above 50s. Kenapa di umur yang sekarang kita masih kerja, ada yang lakukan 2 jobs, ada yang mantan traditional business owner. Kenapa kita sudah sadar selama kerja berpuluhan tahun, kita sadar bahwa another stream of income itu crucial, especially we are getting older and then and kita pengen enjoy life more. Ya, nah, without further ado, kita kenalan nih dengan ladies di sini, kakak-kakak sekalian. Makasih sudah datang dan inspire everybody sama kita rantauan di seluruh dunia untuk lebih give awareness seberapa pentingnya punya another stream of income. Karena sebelumnya kan kita pengennya berleha-leha dulu, beli ini beli itu, ya getting older kita realize bahwa we need to value money more gitu. Dan have saving and have another investment itu so, kenalan dulu yuk dengan Kak Feni. Halo teman-teman, nama saya Feni, saya tinggal di Sydney, Australia. Seorang ibu dengan 3 anak dan nenek 1 cucu ya. Saya juga dulu pernah punya kafe sendiri selama 12 tahun, tapi karena pandemi itu berbagai situasi ya sulit ya, jadi terpaksa harus tutup usaha gitu. Rasanya berat gitu ya, tapi saya ada impian dan impian saya itu salah satu impian saya dan adik saya dengan keluarga masing-masing gitu. Ya, kembali lagi ke Kak Debbie. Makasih Kak Feni. Udah berapa lama di Australia, Kak? Saya udah 30 tahun lebih ya. Jadi gubernur. Second home. Jadi gubernur. Thank you Kak Fen. Nah, sekarang kita kenalan dengan Kak Marina. Thank you Kak Dewi. Halo teman-teman semua. Nama saya Marina. Aku aslinya dari Indonesia, Makassar. Tapi tinggal di sejak tahun 2018. Nah, aku ibu dari 3 orang anak dan dulu juga aku punya usaha bakery sendiri waktu di Jakarta. Jadi pas pindah sini aku kerja di healthcare industry dan sekarang lagi bangun digital business di rumah. Thank you Kak Debbie. Makasih Kak. Oh berarti dulu Kak Marina punya usaha bakery, dulu entrepreneur, pindah ke USA, mau nggak mau kerja, start over, and sekarang adalah kerja di healthcare industry. Thank you Kak. Udah berapa lama berarti 2018 ya? Berarti udah 17 tahun. 7 tahun. 7 tahun, iya. 2018, 7 tahun. Ya, lumayan. So, sekarang dengan Kak Eni kita kenalan. Halo, selamat malam dari New Zealand. Iya, aku move to New Zealand sama family dari tahun 2016. Jadi sudah mau nearly 9 years di New Zealand. Ya, saya juga saya seorang mama, istri dengan 1 anak laki-laki. Dan saya kerja sebagai admin dan housekeeping di salah satu perusahaan caravan. Dan juga bekerja Uber driver sebagai another part-time job. Ya, sebelumnya saya as an early childhood teacher di Indonesia, tapi ya as we know, ketika kita imigran ke negeri orang, kita punya sertifikasi nggak dianggap. Ya. Mungkin sekian dulu. Thank you teman-teman. Thank you Kak Eni. Kamu thank you for sharing that you have a second job juga sebagai Uber. We know, everybody knows who are living abroad bahwa satu income itu nggak mumpuni ya. Dan kamu sekarang punya bisnis ini juga. So, kita lebih more ke sana kamu nanti. Sekarang kita dengar dari Kak Sri. Kak Sri dari Belanda. Kita dari 3 benua nih ya saat ini ya, Australia, USA, dan New Zealand. Oh my goodness. Kak Sri, monggo. Halo, selamat pagi, selamat malam yang sudah malam. Saya Sri dari Belanda, perantau juga. Saya seorang nenek dari 6 orang cucu. Saya punya anak 2 laki-laki, yang pertama itu punya anak 4, yang kedua punya anak 2.
Saya di Belanda sudah lama, sudah 18 tahun. 18 tahun, tapi anak-anak di Indonesia semua nggak mau di sini, dingin katanya. Saya bekerja sebagai perawat di panti jompo. Ya, karena saya membiayai cucu dengan gaji saya yang tidak, ya di Belanda tahu sendiri, di Eropa pengeluaran banyak. Jadi saya tertarik dengan bisnis ini, bisnis digital untuk menambah income. Ya, Amazing. alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Okay. Dengan Thank you, bisnis Kak. ini saya terbantu gitu. Terima kasih Debbie. Makasih Kak Sri. Nah. Udah seorang oma dari 6 cucu ya, wow. Iya. Tapi masih juga bangun bisnis ini. Nanti kita tanya lebih lanjut dengan Kak Sri ya. Nah, sekarang kita kenalan dengan Kak Wi. Halo, selamat malam dari Brisbane. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya Widi, saya asli dari Jawa Barat. Saya seorang ibu dari seorang gadis remaja umur 16 tahun. Saya bekerja di childcare industry saat ini sebagai chef. Saya tinggal di Australia dari sejak tahun 2011. Nah, itu dulu Kak Debbie mungkin. Thank you Kak Widi. Saya Debbie, saya udah merantau di Jerman selama 8 tahun, punya 2 anak, dulunya kerja full time sebagai di construction industry, dan sekarang udah part time aja thanks to this business. So, sekarang kita kenalan satu persatu. Most of us here itu udah di atas 50 tahun ya, dan kita udah kerja keras, dan many industry, many jobs that we've been done. Dulunya di Indonesia apa, pindah ke sini, ke Australia atau ke New Zealand, ke Netherlands dan US, berbeda pekerjaan. So, along those journey Kak, kalian kan sudah ngerasain your salary, pindah kerja. Apa sih menurut kalian yang are you happy begitu dengan kerjaannya sekarang? Dan apa sih downside-nya? Apa yang kalian trade? Biasanya kan selalu ada tuh yang di trade ya, salary trade with time. Nah, kalau di your case, apa yang downside dari kalian, pekerjaan kalian sekarang? Dan are you happy doing what you're doing right now, which is your full-time job? Kita dengar dari Kak Fanny. Iya, makasih Kak Debbie. Saya bilang sih saya sekarang happy ya dengan pekerjaan sekarang saya sebagai digital business owner, karena saya merasa lebih tenang gitu. Saya bisa kerja dari rumah, dan dulu juga kayaknya lebih fleksibel, dan nggak perlu stok barang, nggak perlu kerja target. Tapi awalnya memang banyak tantangan ya, karena saya itu bukan tech expert gitu, dan saya juga malu kalau apalagi harus di depan kamera gitu ya, dan ada keraguan juga. Tapi karena saya tahu, saya pikir saya harus ada backup income, dan saya juga harus berani gitu. Jadi dikit demi dikit kita harus ambil langkah untuk confidence kita juga, dan untuk masa depan kita gitu. Jadi ya itu, saya bilang saya merasa cocok sekali, more happier now because saya bisa ini sambil menjaga anak juga dari rumah, dan ya kapan-kapan mau lihat mama juga di Indonesia juga bisa gitu. Gitu. That's good point. Thank you Kak Fanny, karena I know kamu share a few days ago or a few weeks ago, kamu bilang lagi take care of mama di Indo ya, yang betul. Jadi bisnis kita memang bisa dibawa kemana aja. That's the flexibility yang kita
nggak bisa dapatkan kalau kita stay being employed ya sebagai karyawan gitu. So thank you Kak Fen. Nah sekarang aku mau dengar dari Kak Marina. Are you happy Kak? Apa yang kurang gitu? Jadi apa downside-nya dari pekerjaanmu sehingga kamu look for another way untuk another stream of income? Kalau dengan pekerjaanku sekarang sih saya happy ya, karena maksudnya aku suka kerja di tempat ini, healthcare industry ini. Gajinya juga lumayan. Tapi aku ngambilnya double job, makanya kadang-kadang tuh pulang kerja tuh udah capek. Mau panggil keluar pun sudah nggak selera ya gitu. Waktu saya ini pernah sakit kurang lebih hampir sebulan kali, ya nggak dapat gaji. Aku kepikiran nih, waduh kalau umpamanya kalau apa saya tahu badan saya ya, waduh drop nih, nanti kalau saya sakit lagi nggak punya income gimana caranya? Makanya ini yang membuat saya harus berpikir mencari plan B. Itu aja. Jadi kerjaanku ini sebenarnya juga nggak fleksibel ya, kalau mau minta izin tuh nggak bisa, harus nggak bisa dadakan karena harus cari pengganti. Nah, itu downside-nya sih. Nah, makanya aku cari another income stream. Oke, your turning point itu pada saat kamu sakit berarti. Iya. Karena sebagai breadwinner lah ya, kita kan breadwinner of our family yang di sini, sama sometimes we also need to help our parents, our family back home gitu di Indo. Jadi sebagai breadwinner kadang pas ada teguran dari body gitu ya, kena sakit atau apa, kita langsung mulai mikir, aduh what happened? Kalau misalnya kayak gini nggak bisa digaji seperti kamu bilang, kalau sakit sebulan nggak digaji, nggak ada income lain, kan kalang kabut, sedangkan expenses nggak bisa di stop gitu ya, untuk hold on dulu gitu ya, untuk stop dulu. Biarpun kita ada saving ya, umpamanya biarpun kita ada saving ya, tapi pas kalau umpamanya sakitnya lama, waduh, kita lama-lama juga menipis. Makanya pikir nggak semua orang punya saving juga ya nggak sih Kak? Banyak orang yang kerja cuman rely on our card gitu, debit card, our credit card, and this is more terrifying ya. Untuk kalau misalnya buat some people yang bisa ambil uang dari saving, tapi kalau misalnya nggak ada, hanya tarik dari credit card kan it's even worse gitu ya. So that's good. Thank you for your point that it's so important before kita ada apa-apa sama kita. So important untuk mempunyai another stream of income yang akan keep generating, helping us another to help our family as well. So sekarang aku mau dengar dari Kak Eni. Kak, kamu kan udah punya 2 jobs ya. I cannot imagine lakukan 2 job and of your family, anakmu, terus still doing this digital business gitu. Your time, it's how you manage it. This is out of topic. How you can manage your time gitu, running this business, still have 2 jobs. And then pernah kepikiran untuk have another third job kah? Atau how did you find this business? Iya, aku bersyukur sih. Aku untuk current yang job ini aku happy dengan yang current job, karena yang dikerja di tempat karavan itu aku cukup fleksibel, dan aku sudah lama juga, hampir nearly 5 years di sana. Dan kalau nguber, aku memang suka driving ya, talking to the passenger, the customer. Tapi sayangnya kalau kita tidak nguber, kita tidak akan mendapatkan income, karena kita kan work for ourselves. Kalau yang kerja sekarang, aku justru walaupun saya happy, justru aku ingin mengurangi waktu kerjaku supaya aku bisa spend more time dengan family. Karena kalau kita kerja dengan 2 job, ya automatically kita harus sacrifice a little our time with kids dan family. Walaupun saya berusaha untuk balancing family time sama working, dan aku bersyukur dengan this digital business aku bangun. Karena saya sangat sibuk, saya sangat sibuk banget. Jadi aku untuk manage this business ini ya aku squeeze it.
ketika saya sedang nunggu customer, atau ketika saya lagi istirahat di tempat kerja, atau di malam hari, dan di pagi hari sebelum I start my activities. That is my time. Kalau di weekend saya try to betul-betul ya bangun lebih awal untuk bisa working on this business, karena aku bersyukur ini kita bisa working on our schedule dengan sangat fleksibel. Jadi seberapapun waktu yang saya ada, entah itu 5 minutes atau 10 minutes, I try to do it. Ya, aku dengan building this business, aku berharap bisa reduce the working hours dan retire early. That's my hoping. Dan seperti yang kita tahu, walaupun aku dan suami sudah bekerja full time, kerja keras, tapi namanya kerja hidup di luar itu kan tidak, maksudnya live cost itu selalu naik, inflasi, dan itu kita tidak cukup juga. Bahkan kadang saya juga sekarang walaupun saya kerja 2 job, saya hosted as a homestay student. Jadi aku ada kamar kosong. Kita perlu di sini kan banyak international home student. Jadi aku encourage jadi to be a host, to become a host homestay student. To get another source of income. Jadi untuk bisa mempunyai lumbung yang lebih kuat, lumbung keuangannya. Jadi ya bersyukur aku dengan this digital business itu, aku berharap will be the plan A for us. Yeah, that's my dream. Thank you, Thank Kak Feni, you. for sharing insights and ideas juga tuh. Jadi buat yang punya spare room bisa dijadikan seperti itu juga ya untuk another. So, thank you, Kak. It's inspiring. Your journey itu inspiring. Banyak sekali international student yang needs a room, apalagi di sini kan banyak tourism ya, working holiday visa. Everybody needs a room. Jadi I try to make an idea. Okay, we have a spare room. Kita jadiin kos aja. Ada holiday student, kita undang mereka. Ya kita harus cooking for them. Tapi that's good. We can learn other cultural, to become a host, become a second mom for them, treat them as our child. Yeah, that's really nice. Yeah. Ini answer some of the questions of some people yang bilang aku busy karena kamu mention itu. Saya super busy. Aku dengar banyak banget yang bilang seperti itu. Saya nggak bisa melakukan another business and spend more time on it. Nah, ini proof bahwa Kak Eni yang punya 2 kerjaan aja bisa tetap manage the business in between her 5 minutes time or 1 hour time pada saat lagi nunggu customer ya. Still bisa run the business karena that kind of flexibility yang kita offer di bisnis ini, di mana kita bisa lakukan bisnisnya anytime kita mau. So dari 3 orang yang sudah mention, yang aku bisa tangkap dan berikan lagi ke kalian teman-teman yang saat ini nonton live atau replay later. Yang pertama adalah Kak Feni bilang saya bukan tech expert, ya nggak pintar di komputer lah istilah gampangnya dibilang. Ya, jadi tapi kita bisa lakukan itu, dan Kak Feni juga punya cucu ya, jadi dia masih bisa spend her time with the grandkid and then run the business and much more, no more stress gitu ya, karena kita nggak punya target yang harus dikejar istilahnya gitu. We work on our pace, we work on our time, flexibility like Kak Eni said, dan seperti yang Kak Marina juga bilang bahwa bisa dijalankan juga gitu ya dari rumah. So that kind of flexibility ya yang benar-benar sangat ada di bisnis kita, karena most of us are busy gitu. Kalau kalian ngerasa kalian busy, all of us are busy gitu. Kita punya kerjaan, tapi kita bisa jalankan bisnis ini in between our busy hours. So sekarang kita pergi ke Kak Sri. Nah, aku mau tanya nih Kak, kamu sudah punya grandkids 6 gitu ya, dan many of us bilang aku sama seperti Kak Feni. Aku nggak pinter pegang komputer, pegang laptop, aku nggak biasa. Aku biasanya pegang yang lain gitu ya, papers or whatever gitu, patience. Nah, gimana
journey-mu selama ini yang kamu lihat? Jika untuk menanggapi orang-orang yang bilang, aku gaptek, gitu. Dan apa yang mau kamu encourage teman-teman kita di luar sana yang umurnya mungkin sekitaran sama 50, 60 dan they are afraid to start something new gitu ya, karena mereka so used to be working as an employee for decades. Gitu. Apa yang kamu mau kasih encouragement ke mereka? Kasih. Aku, ya mereka bilang, aku tuh nggak ngerti ya dengan komputer, katanya gitu. Aku nggak ngerti harus bagaimana pos-pos, katanya gitu. Aku bilang, nanti ada pelajaran, pelan-pelan aja. Kalian kan punya Facebook. Sama aja kalian Facebook juga kan ngepost, aku bilang gitu. Jadi sekarang ikutin aja dulu gitu. Kalau kamu ikut aku, nanti di situ ada penjelasan. Kok bahasa Inggris? Aku nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Aku bilang, pasti nanti ngerti dah. Ada sesuatu yang ada di installieren. Aku bilang pakai Vertalen, translate. Aku bilang gitu ada. Oh ya nanti kalau itu bantuin ya, katanya gitu. Bilang gitu sih. Aku bilang iya siap, nanti aku bantuin. Nah terus seperti ada, ya memang ya kalau mungkin bagi yang belum begitu karena bahasa di sini dipaham, karena kita pakai selalu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya udah nggak digunakan lagi, kadang-kadang juga lupa, ya hilang. Terus aku bilang pakai translate aja, atau kalau di laptop pakai telepon itu kan ada kamera translate. Terus ada juga ambil suara translate. Nah di situ kamu bisa dengerin. Aku gitu aja sih. Oke, amazing. Dulu aku nggak temukan itu loh Kak, aku nggak tahu, aku taunya pas di sini, atau suamiku kasih tahu, itu di Google Translator ada kamera, itu dikamerain aja kalau nggak ngerti gitu. Jadi itu caraku juga living in Germany, aku nggak speak the German gitu. Jadi kalau anak-anakku kan udah bahasa Jerman di sekolah. Jadi kalau aku lakukan do homework, I need to translate all of those German to check if the homework are good or not. Dan tapi itu dia, hidup sehari-hari kita kan memang harus mengikuti teknologi ya, kalau enggak kita really behind. Ketinggalan. Ya betul. Aku amazed dengan kamu Kak Sri, kamu udah tahu yang begituan ya, misalnya pakai translator, kamera, translate ke bahasa Indonesia kan bisa, ada suara yang bisa translate. The amazing thing di bisnis ini adalah guidance. Ya, ada mentor, ada coach yang akan bantu kita untuk selalu guide apa yang nggak tahu, diajarin gitu ya, dibantu, dituntun. So, thank you Kak Sri. Sekarang aku mau ke Kak Widi. Nah, Kak Widi, itu kan teman-teman setidaknya kan udah kasih tahu gambaran the benefit of the business. Menurutmu apa sih the three biggest positive in the business yang made you choose this business is the right fit for you? Oke. Sebelum itu mungkin aku mau jelasin ya, Kak Debbie. Jadi ketika aku pindah ke sini, itu aku kerja tuh di bidang hospitality dengan long hour. Saya kerja 12 jam, lalu saya waktu itu juga pengen untuk kerja lebih pendek seperti orang normal, 7,5 jam, 8 jam gitu. Dan tadi aku dengar seperti Kak Eni bilang juga ya, aku ketika orang rantauan itu ijazah kita nggak berlaku di sini gitu, jadi aku harus ngambil sekolah lagi gitu sampai diploma untuk di bidang childhood education, early childhood education. Terus ternyata bukannya pekerjaan saya lebih pendek, tapi karena saya sekolah, jadi saya harus kerja lagi malam di rumah sakit sebagai cleaner sampai jam 12 malam. Jadi pagi kerja, terus udah gitu malamnya saya cleaning lagi sampai jam 12 malam gitu. Nah, terus selama saya di Australia, saya juga hidup berpindah-pindah mengikuti suami, karena suami saya berpindah-pindah gitu. Nah, saya setiap pindah kota harus mencari pekerjaan baru. Setiap pindah kota harus pekerjaan baru.
Sementara di sini kita kan bersaing dengan orang sini kan, kita bekerja, Iya. itu yang bikin saya stres untuk ini gitu loh. Nah, syukurnya saya ketemu dengan bisnis ini gitu. Nah, saya sekarang happy walaupun saya kerja sebagai chef full time sekarang, walaupun masih physically tired ya, untuk kerja chef itu kan physically gitu. Nah, jadi saya tuh pengen ketika nanti sudah, ya sekarang saya udah 50-an, tapi ketika nanti lebih tua lagi saya ingin pekerjaan tuh yang tidak physically lagi gitu. Dan alhamdulillahnya saya dapat menemukan bisnis ini. Yang saya suka juga bisnis ini kan bisa saya bawa kemana-mana. Itu yang pertama, fleksibel. Terus saya juga berpikir bahwa ketika nanti saya pensiun, saya masih ingin menghasilkan. Jadi saya tidak mau tergantung kepada anak atau tergantung kepada keluarga lain ketika saya tua nanti. Saya pengen ada income tersendiri. Nah, syukurnya ini di sini juga bisnis ini bisa kita jalankan seumur hidup kan gitu, selama kita mau gitu loh. Dan saya melihat background saya juga ingin anak saya tidak mengalami pekerjaan seperti saya gitu, yang physically, yang capek gitu. Dan bisnis ini bisa diwariskan kepada anak saya nanti. Itu yang saya ini kan. Oke, thank you. Berarti yang saya dapatkan. 3 poin yang aku tangkap, flexibility, terus pension plan, ya jadi kita punya pension plan juga. Jadi kamu nggak perlu pada saat kamu, maybe when we decided untuk retire early, then we can still earning from this business. Saya nggak mau, itu mimpi yang indah banget bisa retire early. Iya, betul. Jadi siapa yang mau kerja sampai umur 67 ya kan? Siapa yang mau kerja gitu? Kalau bisa kita retire 10 years before and still earning good, why not gitu. Apalagi bisa dari rumah dan bisa visit our family back home in Indo gitu ya, kapan aja kita mau. So why not we choose a better options ya. Dan yang ketiga, kita bisa kasih anak-anak itu juga yang benar-benar aku pikirin Kak, karena zaman sekarang AI ya, itu aku lihat banyak banget di berita, banyak yang kena PHK lah istilahnya gitu, dan digantikan oleh teknologi. Nah, kita nggak betul. Jadi ya, dan banyak juga outsourcing kan, jadi banyak yang perusahaan-perusahaan diprivatisasi gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang kayak gitu juga, mau nggak mau dipilih untuk ditawarin pension earlier, tapi kan mereka long years masih ke depannya. Ya gimana mau dapat mau pensiun umur 40, 45, nggak ada kerjaan sampai 67 gitu. So business is like a really good option untuk kita yang mau menghasilkan dari rumah aja tanpa ganggu aktivitas kita sekarang. Karena apalagi dengar histori kalian ya, dari banyak sekali background, hospitality, terus admin Kak Eni, terus dari healthcare, Kak Feni di bidang entrepreneur traditional way, dan Kak Widi dibilang chef juga, kulinaris. So many of us can really start earning from home. Tapi kunci awalnya kan nonton webinar, that's yang menimbulkan curiosity. Ya kan, kita bisa belajar apa sih about the business, comparison dengan another type of businesses out there. Kak Feni mau sampaikan gimana caranya kita first to know more details about the business, mau share sedikit? Iya. Nah, dulu caranya itu, jadi saya cerita dulu ya. Dan dulu itu saya waktu bisnis kafe itu saya tutup. Nah, saya cari kerja, kan udah waktu itu saya udah berumur 50-an ya. Nah, after 50 gitu udah bisnis tutup, saya juga waktu itu cari kerja susah banget gitu untuk apply kerja dengan umur 50-an gitu ya. Kita kompetitornya dengan anak-anak muda gitu. Jadi nggak gampang dengan umur kita yang udah ini ya, over 50s. Jadi lowongan juga nggak banyak. Jadi saya pikir saya juga
dengan memakai cara saya juga bisnis kecil-kecilan dari rumah dengan buat jualan kecil-kecilan ke teman-teman, ke keluarga gitu. Ya, untuk menambah penghasilan juga dan akhirnya saya dengan dapat bisnis ini saya betul-betul bersyukur karena banyak sekali yang saya bisa pick up dari orang-orang yang saya udah witness dengan pelajari itu walaupun kita umur sekian itu masih bisa gitu dan masih bisa dan bisa menghasilkan juga gitu. Nggak ada, nothing is stopping, no age barrier di sini ya. Dan bagusnya juga itu kita juga bukan sendiri, ada komunitas yang bisa membantu dan sistemnya juga bagus otomatis gitu. Jadi saya tuh demen sekali dengan trainingnya dengan itu trainingnya apalagi dengan udah itu ada bisnis ini juga legal dan kita juga banyak sekali yang bisa kita pelajari untuk merubah mindset kita juga gitu. Iya. Nah, itu yang saya suka dan ya wawasan saya makin hari makin bertambah gitu. Gitu. Thank you Kak Fen. Benar, nggak ada age barrier di sini ya. No Kita barrier. sama halnya dengan berapapun umur kita, tergantung kita mau achieve it or not. Gitu. Jadi sekarang untuk teman-teman yang nonton saat ini live atau replay nanti, jika kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai bisnisnya, kalian bisa post komen di bawah video dan nanti di bawah video ini dan kalian akan dapatkan akses ke link free atau gratis webinar. Nah dari situ kalian akan belajar tahu sedikit demi sedikit proses bisnisnya dan bagaimana bisnis ini compare to the other kind of businesses out there. Ya, jadi kalian bisa nonton berulang-ulang secara gratis. Kita akan berikan linknya di bawah dan kalian bisa free chat dengan kita kapan saja, ask questions and then we will guide you how to start your very own business dari rumah aja. So last one, aku mau dengar dari Kak Eni sama dari Kak Marina, apa yang mau kamu encourage untuk sesama rantauan kita di luar sana, Kak? Kak Marina dulu. Kalau anything, saya business or kalau saya sih ya paling penting tuh mencari another income, Mas. Jadi plan B gitu ya, karena masuknya kita rantauan ya. Coba kalau cuma satu income itu kayaknya tidak cukup deh. Kalau umpamanya ada apa-apa, apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang kayak orang tua kita Indonesia. Kayak saya sekarang ini kan sama seperti mama gitu. Jadi income plan B itu sangat penting. Jadi kalau dengan umur kita ini sebelum ada apa-apa sebaiknya kita harus punya plan B. Nah, jangan ragu, maksudnya kalau kalian ada sedikit kesamaan dengan kita ini, kalian bisa cari tahu dan di sini semuanya serba ada training dan step by step-nya, jadi sangat easy to follow. Itu aja. Oke, thank you Kak Marina. Sekarang Kak Eni. Thanks Kak Debbie buat kesempatannya. Aku sepakat dengan Kak Marina, kita harus punya plan B karena kita tidak tahu waktu depan itu bagaimana dan buat emergency fund itu sangat-sangat krusial buat kami. Makanya kita bangun bisnis ini dari awal. Walaupun kita masih bekerja, kita tetap bisa bangun this business alongside our current job. Dan untuk teman-teman mungkin yang kalau sudah menonton free workshops-nya dan skeptical itu hal yang wajar, teman-teman bisa do your own diligence, cari tahu kebenarannya. Karena bisnis ini adalah legitimate business dan aku bersyukur walaupun saya dulunya sangat skeptical, tapi saya
tetap keep moving forward dan never turning back. Walaupun banyak di luar sana yang mengatakan bahwa ini tidak real, tapi kita percaya ini bisnis ini real dan real research, real people dan legitimate. Thank you teman-teman. Thank you Kak Eni, good point, legitimate. So aku akan sum it up. Bisnis ini legitimate dimanapun kalian tinggal, di negara manapun kalian harus register your income, so it's taxable. Yang kedua, kita nggak akan chase people, ya kita inspire people, and then and we don't do direct selling at all, ya kita nggak perlu tawar-tawar teman-teman, kita do automation, which will help us untuk deliver our business to business to worldwide, ya, to any country. So no direct selling, automation seperti Kak Feni bilang yang akan berjalan 24 jam bisnis kita, dan flexibility, ya, jadi dimanapun kalian berada, sesibuk apapun kalian jadwalnya, kalian tetap bisa menghasilkan dari bisnis kalian sendiri. So just never wait until something happen, ya, kita nggak pernah tahu sehari, sebulan, seminggu ke depan. So any backup plans or any source of income, another source of income is necessary. So thank you so much teman-teman to inspire us and share your journey. Then watch the free webinar on the link below under the comment, and then we will chat soon to anybody who wants to know more about business. Thank you and thank you. Terima kasih semua.